Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspaningrum dengan NIM 2416255201276 dari IFB2C. Di sini saya akan mengerjakan praktek gabungan P4 dan P5 Big Data Streaming, Kafka dan Spark. Kafka plus Spark dan Fault Tolerance HDFS atau YARN. Di sini sebelum melakukan praktikum, di praktikum ini kita akan mengerjakan belajar dasar menggunakan terminal Ubuntu, menyiapkan struktur folder project big data, menjalankan cluster mini dengan Docker Compose, yaitu ada Kafka untuk streaming event, Spark untuk proses streaming, Hadoop untuk Hadoop atau HDFS, dan YARN untuk fault tolerance test. Yang di sini terakhir melakukan dua jenis eksperimen. P4 yaitu untuk streaming Kafka, Spark intrusted streaming, lalu menjadi HDFS per query. Untuk yang kelima ini kita melakukan fault tolerance, yaitu melakukan simulasi data load dan load manager DOM, observasi replication dan task recovery. Di sini kita melakukan praktikum, tidak membahas sama konsep teori, melakukan praktik. Lalu di sini langsung saja untuk praktik dasar-dasarnya dengan melakukan PWD. Di sini dulu kan kita ada di folder di folder mana. Setelah itu kita melihat isi folder. Ini untuk lebih detail kita bisa klik ini. Setelah itu kita masuk ke folder. Sebelum itu, karena saya belum membuat foldernya, saya akan mengetik yang kadir nama folder terlebih dahulu. Kadir nama folder. Setelah itu, selanjutnya kita kasih di nama folder. Di sini sudah menjadi petnya nama folder, berarti kita sudah masuk pet nama folder yang telah dibuat. Setelah itu kita execute lagi dengan sidik kedua. Kita balik lagi tidak masuk lagi ke pet folder. Setelah itu kita balik lagi ke home seperti ini, sama saja. Setelah itu kita menghapus file karena kita harus membuat filenya terlebih dahulu. Di sini kita membuat ini terlebih dahulu. Nano file txt. Di sini kita sudah masuk ke seperti notepad. Lalu di sini kita bisa contohnya nama saya Dewi Puspaningrum. kelas IF22C. Setelah itu kita bisa untuk navigasinya kita bisa pakai panah yang ada di keyboard. Setelah itu kita Ctrl Alt Enter. Sebelum itu kita disuruh untuk save nama, disuruh save nama file ini. Karena nama file sudah nama file txt, kita langsung enter saja dan Ctrl X atau exit. Sudah. Untuk
melihat isi nano file tadi, kita klik cek nama file .txt. Setelah itu kebuka kata-kata yang tadi saya buat, yaitu nama saya Deus Paningrum dengan NIM 241-6255-201276/IF.C. Setelah itu di sini kita melakukan menghapus file dengan rm atau remove nama file tadi txt. Setelah itu kita masuk lagi ke chat, misalnya ingin melihat lagi, memastikan ini sudah tidak ada karena tadi sudah kita hapus. Oke. Langsung saja kita ke yang kedua, yaitu melakukan praktek P4 dan P5. Di sini kita langsung saja melakukan cd langsung saja membuat folder big data P4 dan P5, yaitu dengan melakukan mkdir p big data strip P4 P5 lab, langsung enter. Oke. Sudah dibuat, kita langsung masuk ke cd big data P4 P5 lab. Oke. Di sini saya sudah masuk ke folder yang telah dibuat tadi. Lalu langsung saja saya melakukan menjalankan ini semua subfolder yang ada di sini, yaitu yang pertama ada mkdir config, lalu yang kedua mkdir scripts. Oke, karena ada error di sini, saya ada salah typo. mkdir pscripts. Oke, sudah benar. mkdir data/hub. Oke, mkdir lagi data bronze. dulu habis data silver gold. mkdir data checkpoint checkpoint. Oke, mkdir data hdfs terus nama minum mkdir data /hdfs data.1 mkdir hdfs di sini. Setelah melakukan semuanya, kita
masuk ke bagian Docker version. Untuk memastikannya kita bisa cek docker subscript version. Oke, di sini versi Docker saya 28.5.2 dengan buildnya ECC6942. Nah, setelah itu kita cek Docker Compose-nya dengan docker compose version. Oke, Docker Compose versi ini saya versi 2.40.3. Karena sudah, kita masuk ke Big Data, ke sini Big Data P4P5 lab. Karena sudah masuk, kita langsung ke Docker Nano Compose. Nano docker script compose .yml. Compose sudah. Kalau kita menjalankan dari data ini ada typo. Nano docker compose .yml. Oke, di sini saya sudah ada untuk file YAML-nya dari sini juga. Karena sudah, saya langsung saja ke Ctrl Alt. Di sini saya nama filenya juga docker compose.yaml, enter dan Ctrl X atau exit. Oke, sudah. Langsung ke file environment Hadoop. Di sini kita disuruh membuat nano config /hadoop hadoop.env. Oke, karena di sini juga sudah ada sama seperti yang di sini. Setelah itu kita kontrol lagi, nama filenya config/hadoop.env. Setelah itu enter, setelah itu Ctrl X atau exit. Setelah menjalankan yang tadi, kita menjalankan cluster. Yang pertama ini start semua service, memastikan sedang di folder project. Karena kita sudah di folder project, kita langsung menjalankan docker compose update. Langsung saja docker compose update. Masih di Oke, karena ini sudah start, kita bisa cek kontainernya, ps. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Setelah itu kita membuka Jupyter, penuh.
Selanjutnya di sini kita diarahkan untuk masuk ke Jupyter Notebook, Jupyter Lab. Lanjut ke P4 yaitu streaming Kafka, Spark, dan HDFS. Di sini tujuannya membuat topik Kafka, mengirim event JSON sederhana, lalu menulis job Spark struktur streaming, dan menyimpan hasil ke HDFS Spark Web. Di sini kita masuk dulu ke Docker, Excel, Kafka Bus. Setelah masuk ke Jupyter Lab, kita lanjut ke P4 yaitu streaming Kafka, Spark, HDFS. Tujuannya untuk membuat topik Kafka, mengirim event JSON sederhana, menulis job Spark struktur streaming, dan menyimpan hasil ke HDFS Spark Web. Oke, balik lagi ke sini. Langsung kita masuk ke sini. Di dalam ini kita masukkan ini. Karena topik kliknya sudah tersedia, jadi dia error. Yaitu kita cek topiknya. Sudah diklik. Setelah itu kita exit. Balik lagi kita ke sini. Balik lagi ke Big Data P4 P5 Lab. Kita mengirim event JSON sederhana. Masuk lagi ke Kafka. Setelah masuk, kita menjalankan Kafka konsol ini. Kita mengikuti ini satu-satu. Setelah selesai kita mencet Ctrl+C. Sudah, kita bisa exit. Lalu di sini kita disuruh membuka browser. Bisa langsung open link. Karena telah membuatnya, di sel pertama kita menjalankan ini, bisa langsung di running. Setelah selesai kita running yang ini, yang kedua.
Oke, setelah selesai yang ini ketiga. Oke, sudah. Lalu yang ini di konsol sudah. Lalu yang ini oke, sudah. Untuk yang 69 itu mengirim event lagi dan lihat outputnya. Kembali ke terminal Kafka, mungkin beberapa event lagi. Di notebook ini kita melihat di konsol Spark akan mengirim batch window. Bisa kita kirim event lagi. Bisa langsung dicek. Ini daftar save. Karena di sini sudah ada, jadi yang klik lagi. Setelah itu kita menyalakan kembali datamapnya. Kita mencek tes yang dan manager kalau sederhana. Di sini kita menjalankan ini Hadoop jar user. Di sini kita bisa lihat di aplikasinya. Di sini kita memiliki 2 nodes aktif. Setelah itu kita masuk lagi ke setelah itu kita matikan manajer. Kita exit dulu.
Setelah itu menyalakan kembali. Di sini kita melakukan run report dari laporan. Karena di sini saya telah membuat anaknya ibu dibuat juga. Setelah itu bisa langsung kita simpan, enter, dan teks terlihatnya sama sekali report maksud saya cat kita Kenalan utama dalam konfigurasi cat HDFS adalah type folder dan eksekusi command docker. Job Hadoop berjalan sukses di mode lokal, job lokal, sehingga output muncul di terminal namun tidak tercatat di UI atau localhost. Setelah selesai, di sini kita diminta untuk menutup cluster dengan cd data p4 p5 web, lalu mematikan docker dengan docker compose down. Karena yang terakhir itu jika ingin menghapus data HDFS dan output, di sini karena saya tidak ingin menghapus praktik ini, jadi saya tidak menjalankannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.